Haddatsana Abd ibni Humaidin wa Abbas ibnu Muhammad Ad-Duriyu qala haddatsana Abdullah ibnu Yazid Al-Muqri'u haddatsana Sa'id ibni Abi Ayyub haddatsani Abu Marhum rupane Abdurrahim ibni Maimun an Sahal ibni Mu'ad ibni Anas an Abi annan Nabiya sesungguhnya Nabi Sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi man barang siapa kadoma yang menahan waidun pada marah wahua dan dia iku yakdiru mampu dia ala ayyunafidahu atas bahwa meneruskan dia pada marah da'ahu maka memanggil padanya mengumumkan padanya siapa Allahu Allah ala ru'usil khulaiki atas pemimpin para makhluk yaumal kiamati pada hari kiamat kata sehingga yukhayyirohu menyuruh memilih siapa Allah pada orang fi ayil huri di dalam mana bidadari sa'a yang menghendaki dia rawahu at-Tirmidzi. Bapak Ibu yang kami hormati pendengar pecinta dakwah, hadis dari Sahal bin Mu'ad dari bapaknya berarti Mu'ad bin Anas. Dia menyampaikan sebuah hadis dari Nabi bersabda, barang siapa yang menyimpan, menahan marah, padahal kalau dia meneruskan marahnya itu ya mampu, nggak ada hambatan, nggak ada penghalang. Karena ada orang itu yang menahan marah karena ya ketidakmampuan, karena keterpaksaan. Sebagai contoh, seorang bawahan mau marah sama atasan, ya dia terpaksa menahan marah karena apa? Wah, nanti kalau dia marah bisa dipecat. Nah, atau mungkin seorang adik kepada kakaknya, kalau marahin kakaknya, wah nanti bisa ditabokin. Nah, namun ini tidak. Dia menahan marah. Sebenarnya kalau untuk meneruskan, melampiaskan kemarahan itu nggak ada masalah. Wong dia punya power. Umpamanya seorang suami kepada istri, wah, marah, istri tabok, iya bisa, istrinya lemah kok. Atau mungkin marah terus bantingi piring, piringnya sendiri, ya nggak ada masalah. Atau seorang pimpinan yang marah terus dipecatin semuanya umpamanya, nggak ada hambatan. Atau apapun yang dia punya power, punya kekuasaan, namun dia bisa mengendalikan marahnya itu. Seorang pemimpin, dia bisa mengendalikan marahnya. Ya lalu tadi umpama dia melanjutkan marah itu, apakah melalui tangan sendiri atau melalui jalur hukum, itu bisa, namun tidak dilakukan. Nah, dia sabar, ya tetap istiqomah
dengan tidak menahan marah, dengan menahan marah itu, mengendalikan diri itu, maka hasilnya besok pada hari kiamat dia akan diumumkan di hadapan pemimpin-pemimpin makhluk. Saat pertemuan yang banyak begitu, terus diumumkan, perhatian kepada Bapak A, punya prestasi mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, tidak gampang terpancing, tidak gampang emosi lah. Nah, setelah diumumkan, mohon ke depan, silahkan mengambil hadiah. Hadiahnya bidadari yang dia inginkan. Ngambil yang mana? Yang mungkin berjejer, kayak kalau zaman Pak Jokowi itu kan ketika ada pertemuan orang-orang yang berprestasi gitu kan, terus Pak Jokowi melemparkan kuis atau apa, yang bisa jawab terus dikasih hadiah sepeda lah. Nah ini hadiahnya bukan hanya sepeda. Udah silakan ngambil mana bidadari yang kalian mau. Nah ini menandakan bahwa mengendalikan diri, tidak marah itu suatu prestasi bagi Allah. Nggak mudah. Apalagi ya bagi orang yang dia punya power, punya kekuatan, punya kapasitas, kok kemudian dia bisa mengendalikan diri untuk tidak marah, itu luar biasa. Maka besok Allah akan memberikan apresiasi, penghargaan bagi orang yang bisa mengendalikan tadi, diapresiasi, bahkan diumumkan di hadapan para tokoh-tokoh makhluk, pemimpin-pemimpin makhluk lintas zaman. Kemudian ya suruh ngambil hadiah. Hadiahnya nggak bain-bain, ini bidadari. Silakan ambil bidadari yang mana yang Bapak pengen, ya tinggal ngambil. Ini luar biasanya keutamaannya orang yang bisa menahan marah, mengendalikan amarah. Ya karena memang sering kita sampaikan, sabar itu gampang diucapkan, gampang diomong, namun tidak gampang untuk dilaksanakan. Sabar itu gampang ketika orang itu hanya menjadi penonton, sebagai orang luar. Namun kalau kemudian dia sebagai pelaku, lah ini yang kadang-kadang belum tentu mudah bisa mengendalikan amarah. Apalagi amarah sudah menumpuk begitu. Nah, ini. Nah, kalau orang itu tetap bisa mengendalikan amarah, menahan marah, maka ini prestasi yang pantas untuk diapresiasi.